Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Ecclesia Saragi dengan NIM 11SO3050. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit penjabaran terkait model-model yang saya buat untuk mata kuliah Mode Sim atau pemodelan dan simulasi. Jadi untuk objek yang pertama di sini saya ada keyboard. Jadi langkah pertama dalam pembuatan model keyboard itu sendiri adalah membangun dasar dari keyboardnya. Jadi pertamanya ini saya buat badan utama atau badan dasar keyboard ini menggunakan plain atau cube yang saya modifikasi menggunakan edit mode untuk menyesuaikan ukuran, ketebalan, dan bentuk outline keyboard. Jadi modifikasi seperti extrude, scale, dan loop cut saya gunakan untuk menghasilkan struktur yang presisi seperti ini. Kemudian keyboard ini saya berikan modifier auto smooth supaya membantu menghaluskan permukaan tanpa menghilangkan detail bentuknya. Setelah dasar keyboard selesai, berikutnya saya adalah membuat keycaps atau tombol-tombol keyboard. Jadi pada hierarki scene ini ada objek keycaps yang memuat plain titik 004 yang telah saya modifikasi menjadi bentuk tombol atau tools keyboard. Jadi setiap keycap bisa dibuat dengan duplikat objek dasar yang sudah dimodel dan kemudian diposisikan menggunakan mode snap atau array modifier untuk menyusun tombol secara simetris dan rapi. Jadi masing-masing keycap saya posisikan secara manual atau otomatis untuk memastikan penempatannya sesuai dengan layout keyboard QWERTY standar. Kemudian label pada tombol seperti huruf, angka, dan simbol saya modelkan secara terpisah dan saya kelompokkan dalam koleksi label keys. Jadi objek plain titik 034 nih yang tergabung dalam koleksi ini berisi label tombol yang saya gunakan objek teks yang saya konversi menjadi mesh atau tekstur material dengan font menyala atau emissive. Jadi saya gunakan untuk material label ini, saya gunakan shader emissive atau blur untuk memberikan efek backlit. Dalam bagian membrane switch terdapat objek sphere yang merepresentasikan elemen penting dari mekanisme tombol di bawah keycap. Jadi itu membran karet atau penekan tombolnya. Jadi meskipun dia tidak terlihat dari luar, jadi ini bisa digunakan untuk simulasi interaksi atau animasi saat tombol ditekan. Jadi sphere ini saya gunakan juga modifier yaitu auto smooth untuk hasil permukaan yang halus. Untuk material dan shadernya saya gunakan prinsipal BSDF seperti biasa. Itu untuk yang keyboard dan saya akan masuk ke PC. Kemudian di sini saya ada membuat objek PC. Jadi bagian utama dari monitor ini saya buat menggunakan objek dasar seperti plane yang saya modifikasi. Jadi objek screen ini merupakan bagian layar datar dari monitor yang saya buat menggunakan dari plane, menggunakan ekstrusi sedikit untuk memberikannya ketebalan. Nah, jadi proses pemodelan ini menggunakan fitur seperti extrude, inset, dan loop cut untuk mendapatkan dimensi layar yang presisi. Sementara itu objek base berfungsi sebagai kaki atau penyangga monitor. Objek ini dibentuk dari silinder atau lingkaran atau circle yang kemudian diekstrusi dan dibentuk ulang agar menyerupai base datar monitor nyata. Keduanya diatur dalam vertex group masing-masing supaya memudahkan pengaturan bagian spesifik pada mesh. Jadi pada objek utama monitor, saya menggunakan modifier subdivision surface untuk menghaluskan tampilan mesh. Kemudian untuk materialnya saya juga menggunakan prinsipal BSDF. Jadi itu untuk PC dan keyboard. Dan di sini saya ada objek di mana bentuknya itu botol susu. Jadi proses modelingnya ini saya mulai dengan objek dasar seperti uh, circle yang kemudian saya ekstrusi dan bentuk sepanjang sumbu Z untuk mengikuti siluet botolnya. Jadi teknik ini disebut extrude along profile di mana pengguna membuat separuh siluet botol kemudian memutarnya 360 derajat untuk membentuk objek simetris. Jadi botolnya ini dirancang dengan bahu membulat, leher sempit, dan dasar melengkung kas botol kaca susu. Jadi material botolnya ini saya terapkan juga node shader transparan atau glass pada prinsip BSDF. Dan kemudian ada bagian tutup botol di mana covernya ini saya modelkan secara terpisah. Saya menggunakan objek dasar circle atau silinder, lalu dimodifikasi menggunakan inset, extrude, dan pengaturan edge bevel untuk menciptakan bentuk cekungan penutup plastik botol. Jadi material yang diterapkan ini memiliki warna putih
buram tanpa refleksi berlebihan. Jadi saya akan buat yang menyerupai plastik matte. Jadi saya mengatur shader dan roughness supaya dia hasilnya seperti ini. Jadi saya juga ada pada bagian susunya atau milknya, saya modelkan sebagai objek tersendiri di dalam botol yang menyerupai volume cairan yang memenuhi sebagian isi botol. Eh, Objek ini saya juga menggunakan objek dasar circle dan diekstrusi ke atas mengikuti interior botol. Material milk ini saya beri shader warna putih dengan nilai subsurface scattering atau transmission rendah sehingga dia tampak seperti cairan buram khas susu yang tidak tembus pandang sepenuhnya namun tetap bereaksi terhadap cahaya. Saya juga hanya menggunakan satu area light dan juga kamera untuk objek ini. Itu saja untuk objek botol susu. Kemudian di sini saya ada model roket. Jadi model roket ini saya bangun dengan struktur modular. Jadi objek utamanya atau Siu Bezier Curve 3 ini menjadi badan utama roket. Jadi ini awalnya dia Bezier Curve atau silinder yang dimodifikasi bentuknya menggunakan operasi extrude, scale, dan loop cut untuk membentuk tubuh aerodinamis kas roket. Jadi pada bagian atas atau kon roket dibentuk dengan bentuk meruncing dan halus yang saya lakukan dengan menggunakan subdivision surface modifier. Sementara pada bagian belakangnya, di sini ada 3 sirip roket yang saya buat dengan menggunakan plane yang saya extrude dan saya putar menggunakan rotate ke sudut tertentu sehingga bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, sirip ini diatur secara simetris menggunakan duplikasi saja dan saya gunakan transformasi rotasi atau rotation axis dan saya beri material yellow metal agar menyerupai warna logam berwarna kuning. Eh, di sini juga saya mengaplikasikan material red metal pada badan roket supaya saya menciptakan warna merah mengkilap ini. Nah, material ini saya menggunakan principled BSDF shader juga serta roughness yang rendah. Itu di sini juga saya menggunakan objek light. Ada beberapa objek light yang saya gunakan sebagai sumber lightnya untuk ini. Sehingga hasil akhir roketnya ada seperti ini. Oh, jendelanya saya gunakan circle saja untuk menghasilkan bentuk seperti ini. Itu sedikit penjelasan untuk yang roket. Saya akan masuk ke objek yang berikutnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ini atau yang namanya gergaji. Saya buat bagian utama dari badan gergaji ini yang warna oranye ini saya bentuk dari objek dasar seperti cube yang saya modifikasi bentuknya agar mengikuti kontur desain casing mesin gergaji. Kemudian untuk mengatur proporsi kasar badannya ini saya menggunakan scaling dan extrusion. Kemudian saya sempurnakan menggunakan teknik loop cut untuk membuat detail sudut serta bevel untuk memperhalus bagian pinggiran. Komponen logam di sekitar area penggerak rantai ini saya bentuk menggunakan kombinasi objek plane dan silinder serta dilengkapi detail skrup atau baut dengan mesh kecil berbentuk bulat untuk menambahkan kesan realisme teknisnya. Rantai gergaji ini saya buat menggunakan array modifier dan curve modifier. Jadi gigi rantainya ini awalnya saya model dari satu plane dan juga cube kecil yang kemudian saya bentuk menyerupai rantai. Kemudian saya gandakan secara otomatis dengan array modifier untuk membentuk pola berulang. Selanjutnya, curve modifier saya gunakan untuk melengkungkan deretan rantai agar dia mengikuti jalur dari objek si Bezier curve atau circle, sehingga rantainya ini dapat mengikuti bentuk batang bilah gergaji atau guide bars secara presisi. Jadi bagian pegangan gergajinya ini saya buat menggunakan Bezier curve atau circle yang kemudian diubah menjadi mesh atau melalui konversi ke objek polygon. Jadi setelah dikonversi, bentuk pegangannya ini dimodifikasi dengan extrusion dan penyesuaian posisi vertexnya ini untuk menciptakan bentuk melengkung seperti pada pegangan asli gergaji mesin. Selain itu, bagian penopang yang menghubungkan pegangan dengan badan mesin
pegangan dengan badan mesin juga dibuat menggunakan bentuk dasar yang dimodifikasi agar menyatu dengan alur desain keseluruhan. Eh, jadi di sini ada banyak objek-objeknya. Anda bisa lihat. Eh, saya gunakan juga prinsip BSDF seperti biasa untuk untuk shading atau warna dari objek ini. Sekian untuk eh, objek gergaji, saya akan pindah ke objek yang berikutnya. Dan yang terakhir di sini saya ada membuat pot tanaman. Jadi saya mulai dengan bagian pot. Jadi bagian potnya ini saya mulai dengan objek dasar silinder. Kemudian saya modifikasi seperti biasa menggunakan teknik seperti extrude, scale, dan look cut untuk membentuk bagian tubuh pot serta bagian dasar dan bibir atas yang lebih menonjol juga seperti yang ada di bawahnya ini, buah potnya ini. Eh, Permukaan luarnya ini saya perhalus dengan menggunakan subdivision surface modifier untuk menambah tingkat divisi dan membuat bentuk silindernya menjadi lebih bulat tanpa menambah vertex secara manual. Kemudian saya menggunakan displace modifier untuk memberi sedikit ketidakaturan atau tekstur pada permukaan supaya dia seperti kesannya pot keramik yang lebih alami. Nah, kemudian daun-daun tanaman ini dimodelkan secara individual. Saya menggunakan objek plane yang dimodifikasi bentuknya dengan mengatur posisi vertex agar membentuk seperti ujung runcing dan dasar yang melebar menyerupai daun tanaman hias. Daun-daun ini kemudian saya duplikasi dan putar aja menggunakan transformasi acak, rotasi, dan skala agar menciptakan tampilan tumbuhan yang lebih alami. Jadi dia tinggal di copy paste, baru dia tinggal disesuaikan aja bentuknya supaya jadi seperti ini. Jadi ada beberapa daun juga yang saya tambahkan yang lebih kecil dan tajam di bagian tengah, biar dia nampak kayak ada lapisan dan variasi bentuk yang memperkaya tampilan visualnya secara keseluruhan. Untuk tata cahayanya di sini saya menggunakan beberapa point light, dan seperti biasa untuk material atau shadernya saya menggunakan prinsip BSDF. Jadi itu saja. Ini sedikit reviewnya. Jadi itu saja untuk eh, ma- untuk objek tanaman dan potnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.